Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarhus Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang membahas secara ringkas penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan bait-bait akidah dari kitab guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam kitabnya Mandhumatu Al-Qushayri atau Aqidah Al-Qushayriyah, yang pada dasarnya akidah Al-Qushayriyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri itu semuanya berlandaskan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebelumnya kita mulai ngaji bareng kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita membaca Ummul Furqan li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin sahabati ajmain alaihi tabi'in jami'al salihin wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina fi hadhihi at-tariq wa fi hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi, Syekh Sibawatullah, Syekh Ruhullah, Syekh Wajihuddin Al-Alawi, Syekh Muhammad Ghuth, Syekh Hadiyatullah Sarmas, Syekh Al-Had Khuduri, Syekh Al-Qadin Syatari, Syekh Abdullah Syatari wal awwal ila muntaha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi kita yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri, yaitu dalam baitnya beliau menyebutkan bahwa wa fa kulluha fil wasfi min walus sawa la ghair hadza ya muridul ihtiwa wa jami'ul kull huwa al haya laha wujudul haq wa huwa dzat. Jadi sifat yang diungkapkan sebelumnya itu semuanya pada dasarnya adalah sama, merupakan bagian dari sifat-sifat Allah. Secara tingkatan pun dianggap sama, merupakan bagian dari sifat wajib bagi Allah yang qadim. Namun yang menjadi penghimpun dari semua sifat itu adalah sifat al-haya, atau dalam baitnya beliau menyebutkan wa jam'il kulli huwa al-haya, dan penghimpun segalanya dari semua sifat al-qadimah itu adalah sifat al-haya atau sifat hidup. Laha, bagi sifat tersebut atau baginya ada laha al-wujud wa huwa adzat, laha wujudul haq wa huwa adzat, dan bagi sifat tersebut merupakan bagian dari keterangan tentang wujudullah atau wujud al-haq yang merupakan dzatullah. Berkaitan dengan ini Syekh Ahmad Al-Qushayri menyebutkan falaisa min syai'in siwal wujud tarumul hayatu fil mawjud. Sebagaimana sudah dibahas oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani sebelumnya, bahwa ungkapan ini diterangkan di dalam kitab beliau dengan menyitir ungkapan dari Syekh Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau, bahwa la'inun wala ghairuh, bahwa ungkapan tersebut, sifat-sifat tersebut tidak dianggap sebagai zat, namun juga tidak dianggap selainnya. Keterangan dari ungkapan tersebut sebenarnya dijelaskan secara rinci di dalam kitab Syekh
Ibrahim Al-Qurani di dalam Asyarhu Shaghir, bahwa itu bagian dari identitas dari wujud Allah, dan sifat-sifat itu merupakan keterangan-keterangan yang menerangkan tentang identitas tersebut. Untuk itu dianggap sebagai bukan zat, namun tidak terlepas dari zat itu sendiri. Tentu bagi orang yang berakal secara logika, dia akan memahami bahwa sifat dan zat itu tentu berbeda. Namun yang kita bahas adalah bagaimana menerangkan atau memahami identitas atau karakteristik dari Tuhan melalui sifat-sifatnya. Namun tentu tidak bisa diartikan bahwa sifat tersebut adalah zatnya. Itu yang harus juga dipahami. Fahiya bihadza jami'ul kullil watar. Untuk itu sifat-sifat ini atau sifat hayat ini merupakan jami', penghimpun dari segala macam sifat yang diungkapkan tersebut. Linadirin mustabsirin bil ilmi qarra. Bagi pengamat, bagi orang yang berakal, yang matanya tenang atau yang dia itu mantap dengan keilmuannya, yang bisa melihat dengan jeli dan teliti. Tsumma allati marrat minas sifati laisat bi'ainin aw bighairi dzat. Kemudian sifat-sifat yang telah disebutkan tadi itu pada hakikatnya adalah laisa bi'ainin aw bighairi dzat. Bukanlah zat itu sendiri, bukan pula ghair atau sesuatu yang terpisah dari zatnya. Nah, ini yang mungkin bagi beberapa orang ada perdebatan dan sebagainya, bahwa bukan ain berarti juga bukan selainnya. Itu maksudnya adalah bukan ain atau bukan zatnya. Secara konsep akal, ilmu atau pengetahuan tentang sifat Allah itu tentu berbeda dengan zatnya. Namun bukan juga ghair. Secara realitas sifat-sifat itu tidak bisa berdiri sendiri atau terpisah dari Allah, alias sifat itu melekat pada dzatullah. Namun dari memahami sifat-sifat tersebut, kita akan bisa memahami bagaimana hakikatnya Allah. Meskipun tidak bisa juga kita menyebutnya dengan dzatullah. Bal annaha fahman minal aghyari wa kharijan ainun la tumari. Bal annaha, melainkan sifat-sifat itu secara pemahaman, fahman minal aghyari, itu berbeda dari dzatullah. Namun wa kharijan ainun falatumari. Namun secara realitas luar, pada hakikatnya itu adalah zat itu sendiri. Maka janganlah engkau falatumari, janganlah engkau berbantah-bantahan. Dan di sini Syekh Ahmad Al-Qushayri kembali mengingatkan bahwa tentang perdebatan tentang apakah sifat itu zat ataukah sifat itu selain zat, itu tidak perlu dipertentangkan kembali, karena itu bagian dari satu kesatuan pengetahuan atau ilmu untuk memahami realitas zatnya Allah. Maka tidak perlu diperdebatkan kembali. Sedangkan sifat-sifat itu memang secara konsep, secara definisi, secara esensi itu tentu berbeda dengan zat. Namun secara realitas luar, kalau kita biasa memahami secara konsep, kita sebagai makhluk itu bagian dari sifat yang tak terpisah dari zatnya Allah. Untuk itu, untuk bisa memahami zatullah, maka kita akan bisa memahami dari sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat ini melekat dari zatullah. Meskipun zatullah itu tak bisa kita ungkapkan atau tidak bisa dibandingkan dengan semua konsep-konsep yang selama ini kita pahami.
Namun dengan ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis maupun juga dalam keterangan-keterangan dari sifat-sifat Allah yang diungkapkan dari ayat-ayatnya, kita bisa memahami bagaimana realitas dari Dzatullah. Meskipun tidak bisa mencakup secara pemahaman secara penuh. Wa kulluha qadimatun lillah. Wa kulluha, dan semua sifat-sifat yang diungkapkan tadi itu adalah sifat-sifat yang bersifat qadim atau azali atau kekal bagi Allah. La haditsat fahdharannallahi, dan bukanlah sifat-sifat atau hal-hal yang baru yang diciptakan pada waktu kemudian. Maka fahdharanna, untuk itulah waspadalah, hati-hatilah wahai orang-orang yang lalai terhadap pengetahuan ini, maksudnya begitu. Dan ini diingatkan kembali oleh Syekh Ahmad Al-Qushasyi bahwa sifat-sifat yang diungkapkan tadi merupakan sifat-sifat Allah yang qadimah, yang kekal di zaman azali, dan merupakan sifat yang wajib bagi Allah yang harus dipahami. Namun sifat-sifat itu bukanlah hal yang diciptakan baru. Untuk itu waspadalah. Ini bagian dari bantahan kepada orang-orang dari golongan mutakallimun yang menyebutkan bahwa sifat Allah itu hadis. Itu diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushasyi dari bait ini sangat secara sharih, secara jelas bahwa sifat-sifat itu merupakan sifat qadimah bagi Allah, bukan sifat yang sifatnya hadisah atau sifat yang baru atau diciptakan atau disamakan mungkin dengan sifat-sifat makhluk dan sebagainya. Bukan seperti itu. Untuk itu kita harus hati-hati dalam memahami sifat-sifat al-qadimah bagi Allah ini. Dari ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan tadi sudah cukup jelas bahwa Syekh Ahmad Al-Qushasyi menekankan bahwa semua sifat yang diungkapkan, 7 yang diungkapkan sebelumnya itu semuanya pada hakikatnya merupakan sifat yang melekat pada Dzatullah dan bisa menggambarkan bagaimana Dzatullah. Namun tidak serta-merta juga kita menjustis bahwa itu semuanya adalah Dzatullah. Dan sifat ini merupakan sifat yang qadim. Dan ini cukup jelas merupakan bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwa sifat Allah adalah hadis. Dan selanjutnya Syekh Ahmad Al-Qushasyi meneruskan di bab yang baru, yaitu faslun fil mustahil, bab baru tentang sifat-sifat Allah atau sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada awal baitnya beliau menyebutkan wa bidduha lillahi mustahilun yahdika nahwahu bihi at-tafsila. Dan bidduha, dan lawan dari sifat-sifat wajib tadi yang diungkapkan sebelumnya, al-qadimah tadi, itu merupakan mustahil, adalah sifat-sifat yang mustahil. Berarti lawan dari tadi diungkapkan yang pertama adalah al-ilmu, mungkin lawannya adalah al-jahlu. Itu jelas mustahil al-jahlu bagi Allah. Termasuk juga lawan dari al-hayah, al-mautu, itu termasuk hal yang mustahil bagi Allah. Dan penjelasan lebih rinci akan diungkapkan setelah ini atau pada bab berikutnya. Seperti halnya diddu hayah, thumma diddul ilm, wa diddu ma yatluhu ma fil hukm, atau lawan dari semua sifat-sifat yang diungkapkan setelahnya. Min kulli awsafil ilah tara'a fadidduhal muhal sirran jahran. Min kulli awsafi al-ilah tara'a, dari seluruh sifat-sifat Tuhan yang telah disebutkan tadi, fadidduha, maka lawan-lawannya
al-muhal adalah sifat yang mustahil, sirron jahra. Bagi Allah, baik secara rahasia, secara khafi atau secara sir, maupun secara terang-terangan. Itu bab yang nanti akan kita bicarakan di dalam bait dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi, dan nanti akan kita lanjutkan dari keterangan yang akan dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani pada penjelasan berikutnya. Intinya dalam pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa poin utama dari penghimpun dari sifat-sifat Allah Al-Qadimah itu adalah Al-Hayah atau sifat hidup. Karena sifat hidup itulah yang merupakan sumber dari semua yang ada. Al-Ahyah muncul, maka muncul al-ilm, kemudian muncul al-iradah, muncul al-qudrah, muncul al-baqa, dan sebagainya. Maka al-Hayah itulah sumber dari semua sifat-sifat yang ada. Tanpa ada sifat al-Hayah, maka tidak akan muncul sifat yang lainnya. Ibarat manusia, kalau manusia itu tidak hidup, maka tidak bisa disifati. Ketika hidup, maka baru bisa disifati. Seseorang itu ada, seseorang itu berkehendak, seseorang itu berpikir, seseorang itu mendengar, melihat, dan sebagainya. Itu kalau kita ibaratkan dengan pemahaman kita sebagai manusia. Untuk itu kenapa sifat al-hayah atau sifat hidup ini merupakan penghimpun dari seluruh sifat al-qadimah yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat dari ngaji kita yang cukup singkat pada kesempatan malam hari ini. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.